Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Delas dimanapun berada. Senang sekali tentunya Bisik kembali menjumpai Sobat Delas ya, dimana di tahun 2023 banyak hal yang pastinya kita kupas ya dalam program Bisik namanya Bincang Asik. Nah, kali ini bersama teman-teman dari SMA 18 Kota Bekasi siap juara. Ya, siap juara karena di sini sudah ada sang juara. Kita perkenalkan satu-satu, dimulai dari pojok sana. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arifi. Saya dari kelas 10-1. Saya sekolah di SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Oke, lanjut. Nama saya Reni Pandu Aditya Nugroho dari kelas 10-6. Saya sekolah di SMA 18 Kota Bekasi. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Priyo Haryanto. Saya sekolah di SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Oke, tepuk tangan dulu dong karena sudah bisa datang undangan dari program Bisik ya untuk ditanya sedikit ya. Dimulai dari Nisa dulu. Nisa, oke, kamu prestasi di bidang apa? Oke, jadi saya berprestasi di bidang sejarah, khususnya Olimpiade Sejarah gitu Pak. Olimpiade Sejarah itu terjadi tahun kapan? Itu terjadi pada tahun saya kemarin sih sebenarnya pas SMP terakhir di kelas 9. Ya. Itu kan kayaknya kalau masuk ke sini lewat jalur rapot kayaknya banyak ya dari luar sekolah lain juga yang masuk ke rapot. Jadi saya berinisiatif buat apa namanya? Esai. Iya, buat ngambil pilihan lain untuk nggak pakai jalur rapot tapi pakai jalur kejuaraan. Oke. Dan berapa 6 bulan terakhir saya di SMP itu saya ngejar untuk ikut Olimpiade. Tadinya cuman kayak coba-coba Iseng aja ya? gitu, Iseng iseng ya? karena ngeliat temen juga ada yang ikut terus dia menang gitu kan, terus saya jadi kayak mau coba gitu, siapa tahu Iseng-iseng berhadiah ya? iseng-iseng berhadiah gitu. Ternyata alhamdulillah waktu itu bisa bawa perunggu dan itu pelajaran sosiologi karena pas SMP kan belum ada Ya, sejarah belum gitu. ada sosiologi. Ya. Terus pas sempat kejeda berapa bulan ya karena mau masuk SMA itu kan udah bingung juga mau ikut SMP atau SMA tingkatannya gitu. Oke. Akhirnya saya daftar ke SMA 18 lewat jalur kejuaraan, alhamdulillah keterima gitu. Jadi saya di sini juga mau melanjutin ini kalau nggak sampai di situ aja saya ngejar prestasi gitu, tapi kalau bisa tuh seterusnya gitu Pak. Betul. Jadi kamu suka dengan sejarah? Iya, sebenarnya sih saya di bidang IPS ya. Kalau saya karena dari SMP pun udah berniat kalau mau ngambil jurusan IPS gitu. Jadinya saya pas masuk SMA semester pertama kemarin baru masuk, itu saya kayak baru pertemuan pelajaran sejarah beberapa kali gitu kan. Terus saya mau ikut lomba lagi kemarin awal masuk SMA itu, alhamdulillah itu juga dapat perunggu. Terus kemarin juga habis Olimpiade lagi dapat perak. Nah, Itu tingkat apa? tingkat nasional Pak. Tingkat nasional. Wow, prestasi sekali ya, membanggakan ya. Jadi kamu melawan anak siswa-siswa lain dari sekolah-sekolah lain. Iya, tentunya. dari Provinsi Bali, Nah. dari Surabaya. Apa persiapan yang kamu lakukan? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya dari soal-soal yang udah dilombain kemarin itu dijadiin pelajaran, kayak misalnya soal itu tentang VOC misalnya, itu dicari lebih dalam lagi, dipelajari lebih dalam lagi, sehingga pas persiapan Olimpiade berikutnya kita udah tahu jenis soalnya tuh bakalan seperti ini loh, seperti ini gitu. Jadi udah ada gambaran gitu. Oke, good ya. Beralih ke berikutnya, Randy. Gimana Ren?
Jadi prestasi saya ada di bidang olahraga, khususnya cabang olahraga karate, Pak. Karate. Iya. Lalu itu kamu menyukai karate itu dari kapan? Dari SD kelas 3. Awalnya saya itu nggak suka karate dan juga nggak suka ikut bela diri sama sekali. Tapi waktu kelas 3 SD saya itu anaknya pendiam, jadi saya sering jadi target bulian. Iya. Iya. Jadi waktu udah puncak pembuliannya itu, orang tua saya udah marah banget dan mutusin buat saya ikut karate di dekat rumah. Karena kebetulan di dekat rumah ada kabar cabang olahraga karate itu lagi buka buat murid baru. Akhirnya setelah keterusan karate bertahun-tahun, saya nyoba dong buat ikut pertandingan. Iya. Nah, saat itu pertandingannya masih tingkat kota. Oke. Alhamdulillah saya waktu itu dapat juara 3 sekota. Itu SD. Itu SD. Oke, lanjut. Kalau puncak tertinggi prestasi saya itu ada di 2020, Pak. Jadi di 2020 itu saya berhasil juara 1 internasional di Internasional? Susilo Bambang Yudhoyono Cup. Ya. Oke. Jadi Nah, itu ada itu di mana peserta itu dari lombanya? negara lain juga. Di Jakarta. Jakarta. Oke. Nah, itu juara 1. Iya. Itu persiapan apa yang kamu lakukan? Persiapan saya biasanya sebulan sebelum bertanding itu Sparring ya? iya, bukan sparring sih, Pak, tapi lebih kayak matengin lagi gerakan-gerakan saya sebelumnya. Terus saya juga latihan fisik, jogging, sama lah workout gitu, latihan rumahan kayak gym gitu. Latihan fisik itu menyita waktu belajar nggak? Enggak, Pak, karena saya bisa membagi waktu saya sendiri untuk belajar sama untuk berlatih. Berarti dalam arti kata orang tua juga mensupport. Iya, orang tua mensupport sekali. Karena pada dasarnya berawal dari kamu pernah dibully, terus termotivasi sehingga orang tua berasumsi ya udah ikutin, Iya. gitu ya. Berarti ada rencana untuk meneruskan ke tahap selanjutnya? Iya, ada. Jadi saya nanti target mau jadi pelatih karate juga. Kalau udah gede nanti. Tapi udah ada sekarang bibit-bibit yang kamu mau akan latih? Udah, saya juga udah sempat ngelatih di dekat rumah saya, alhamdulillah. Dekat rumah ya. Kalau bisa di sekolah juga di 18 juga bisa. Ya, insya Allah. Oke, Sobat Delas Bisik, kita lanjut kepada teman kita berikutnya ya. Ini senior kita ya. Ayo dengan Prio. Gimana Prio? Jadi saya itu peraih prestasi juga di bidang olahraga bela diri. Namanya tuh Hapkido. Hapkido itu baru banget muncul di Indonesia tuh tahun 2014 baru datang gitu. Terus juga saya baru ngikutin perlombaan pertama itu tingkat kota, itu perlombaan pertama kali. Juara nasional maksudnya. Tahun berapa itu? Tahun kemarin 2022. 2022. Iya. Dan kamu mulai aktif dari tahun Dari tahun 2021. 2021. Iya. Nah, itu yang memotivasi kamu ikut Hokkaido ya? Hapkido. Hapkido. Iya. Hokkaido. Kaido makan. Iya, apa? Itu banyak sih, terutama dari orang tua buat cita-cita juga kan, supaya mempermudah gitu kalau nilai-nilai jelek, jadi kan ada jalur prestasi juga. Jadi maksud terselubung ya. Itu gerakannya lebih kepada apa sih? Gerakannya itu ada pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Oke. Terus kamu pernah ngalamin yang namanya hal-hal yang seperti cedera kah? Cedera pernah. Pernah. Waktu Apa tuh? pertandingan kemarin di kejuaraan nasional itu, jadi pas saya lagi diadu, pas perebutan final itu, pas mundur kaki saya bengkok gini, ketekuk, jadi udah nggak bisa lanjut lagi. Cedera lama hampir sebulan. Pemulihannya? Iya, pemulihan. Kan sampai sekarang juga kadang masih sakit. Gitu ya. Iya. Berarti dari anggota tubuh kepake semua ya? Kepake Adegan tinju, Iya. tendangan, bantingan, ya kayak melawan maling ya. Dua-duanya Jadi bisa lah. iya. Jadi rata-rata banyak nggak peminatnya gitu? Banyak, bahkan sekarang tuh lagi meningkat buat masuk ke PON nanti. Oh ya, Iya, ada jalur buat PON. Ada. Tapi kamu bisa nanti. Bisa, ini udah masuk pelatihan daerah. Jadi nanti Polda. tinggal masuk, tinggal 2 tes lagi baru bisa ikut. Oke. PON. Berarti Hapkido. Hapkido kalau di kita
kita tanding sama karate gimana itu, Pak? Matching nggak sih? Matching sih, ada bantingan juga. Ada bantingan juga ya? Iya. Siap nggak tuh? Ren? Oke, dan Nisa, jadi upaya kamu dengan cinta sejarah, berarti kamu hobi membaca buku sejarah kah? Jujur kalau saya sih apa ya, ngambil jalur alternatif karena saya kurang suka baca, jadi saya lebih apa ya, paling baca dari internet, searching kalau misalkan lagi gabut gitu, apa ya, searching gitu, kadang-kadang kayak lewat TikTok atau kayak lewat media sosial gitu, biar media sosial tuh bukan ada sisi negatifnya aja, tapi bisa dipakai buat sisi positifnya gitu. Sejarah apa yang kamu suka? Sejarah yang saya suka itu Insinyur Soekarno. Biografi Soekarno, ya. Jadi sepak terjang Soekarno sebagai presiden. Oke. Karena ya apa ya, dia memimpin lah istilahnya. Pemimpin presiden pertama RI. Untuk ke depan apa rencana kamu? Untuk depan saya harap bisa menginspirasi siswa-siswa SMA 18 gitu, bahwa tuh prestasi itu sebenarnya udah di depan mata, tinggal dari kitanya aja yang mau ngejalanin atau enggak gitu. Sebenarnya lomba-lomba online itu udah banyak banget Pak di media sosial, tinggal kitanya aja yang Klik ya? Tinggal kitanya aja nih yang berinisiatif gitu, kita mau maju atau enggak gitu. Karena udah di depan mata banget gitu, saya kalau nggak dimanfaatin gitu loh. Berarti kamu perannya harus mengajak teman gitu. Iya, kemarin juga alhamdulillah udah saya ajak. Ada followersnya. Hari ini sebenarnya juga pengumuman, alhamdulillah teman saya banyak yang dapetnya. Oh ya? Iya. Untuk lomba sejarah juga? Enggak, untuk lomba biologi dan bahasa Inggris. Biologi dan bahasa Inggris. Ternyata benar ya. SMA 18 siap juara, banyak prestasi yang diraih sama teman-teman kita ya, dimulai dari lomba olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Ren, dengan seperti itu berarti waktu kamu untuk bermain tentu berkurang dong, karena sibuk latihan ya. Terus teman-teman nggak ada yang bilang, Ren nggak ada waktu buat main apa gimana gitu? Tetap ada, tapi saya sebisa mungkin saya atur jadwal buat main sama mereka biar waktu latihan sama waktu belajar saya nggak keganggu. Waktu latihannya biasanya hari apa aja? Hari Selasa, Jumat, sama Sabtu. Di malam hari? Ya, malam. Kalau pria? Sama apanya? Itu latihannya. Iya. Malam hari juga. Malam hari juga. Berarti menguras energi, Iya. ya, terus mengabaikan pertemanan, ya. Ya, Jadi banyak chat WA nggak dibalas ya, nggak direspon ya. Oke. Nah, jadi harapan kamu untuk ke depan bagaimana nih? saya untuk kedepannya ya bisa lebih maju lagi lah dari sekarang, bisa lebih dapat prestasi-prestasi lagi. Tapi kalau udah lulus SMA, apakah ada tingkat umurnya ya kali ya? Ada. Nah itu otomatis lebih luas lagi gitu. Iya. Lebih. Oke, yang pasti tetap berprestasi, tetap memberikan kontribusi terbaik buat SMA Negeri 18 ya. Terakhir nih pertanyaannya buat kalian semua, satu kata untuk 18 apa? Ayo dimulai dari Nisa dulu. Sebenarnya banyak sih ya kata-katanya, Kak, disuruhnya satu. Iya. Keren sih. Randy. SMA 18 mantap. Oke. Rio. SMA 18 semakin maju lagi. Siap. Oke, Sobat Delas, itu tadi bincang asik ya, bisik di kesempatan hari ini di 2023 menjumpai Sobat Delas semua. Dan kita tunggu teman-teman yang berprestasi lainnya untuk diajak diundang podcast kita kesempatan kali ini ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.